Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, semoga kasih Kristus bersama dengan kita sepanjang hari ini. Renungan kita hari ini Jumat 4 Februari 2022 dengan judul Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi dia. Ayatnya di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus mengajar kita memanggil Bapanya, Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Hati juru selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu. Begitulah penuh dengan dorongan dan hiburan bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas telah diliputi kasihnya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutuk. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita, karena dengan mendapatkan kasih-Nya kita dibawa kepadanya. Penghayatan kasih Allah akan membuang sifat mementingkan diri. Dengan memanggil Allah Bapa kita, kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagian dari jaringan besar umat manusia, semua anggota satu keluarga. Dalam permintaan kita, harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita. Tidak seorang pun dibenarkan berdoa, minta berkat untuk dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa hari ini kita ditekankan untuk bagaimana menganggap bahwa semua orang adalah merupakan saudara kita. Semua anak-anak yang Tuhan tebus adalah merupakan saudara seiman yang menjadi saudara kita di dalam Allah. Karena Kristus pun mengasihi mereka. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian juga maka kita juga harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan perwujudan daripada iman Kristiani yang menjadi tanggung jawab kita di dalam mengembangkan akan iman percaya kita. Jadi, jikalau kita sudah menerima kasih Allah, saatnya sekarang ini, mari kita hidupkan juga kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan semakin dilayakkan untuk menjadi serupa seperti tabiat Kristus, dan kita akan dilayakkan menjadi anak-anaknya. Saudaraku, untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga Allah, dan itu yang harus kita nyatakan sejak kita masih berada di dalam dunia ini. Semoga kasih Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sudah menunjukkan cinta kasih kepada manusia, dan Engkau sudah nyatakan itu juga untuk harus kami lakukan sebagai orang-orang umat-umat yang sudah menerima kasih itu, supaya kami juga menjadi satu keluarga bersama dengan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ya Bapa, biarlah itu akan kami mulaikan ya Tuhan. Kasih yang kami nyatakan di dalam kehidupan keluarga, kami akan bawakan di dalam gerejamu. Dan juga itu akan semakin luas bagi semua orang. Sehingga nama Tuhan akan semakin tersiar. Orang-orang melihat bagaimana Yesus
yang sudah nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu. Bapa, memberkati kiranya gerejamu untuk bisa menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama, sehingga banyak jiwa yang akan dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Untuk mewujudkan itu ya Bapa, berkatilah segenap pekerjaan usaha tangan umat-umat Tuhan, sehingga melalui berkat itu pun, maka umat-Mu juga dapat saling berbagi, saling mengasihi, untuk dapat memberikan dan menciptakan kebahagiaan sukacita bagi saudara kami yang lainnya. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga bagi ibu-ibu, janda-janda, dan bersama dengan anak-anak yatim piatu, bahkan anak-anak Tuhan yang berkebutuhan khusus dalam keadaan yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Baik itu kelemahan ya Bapa, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Mereka juga adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Tunjukkanlah senantiasa kebenaran-Mu kepada mereka, dan biarlah mereka akan mendapatkan berkat-berkat untuk kecukupan dalam hidup, dan semakin mereka akan mencari dan mengenal Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang merasakan berkat-berkat luar biasa oleh karena usaha-usaha mereka yang Tuhan kembangkan. Jadikanlah mereka menjadi saluran kasih, hingga setiap orang yang berdampingan, baik juga sebagai pekerja, agar kiranya mereka juga melihat bagaimana kasih Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa untuk jaminan kasih-Mu bagi kami semua. Mengampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak dalam menerima akan jawaban-jawaban doa kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.